Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel radiobodol.com, channel yang berbagi air mata, baik suka maupun duka, baik sedih ataupun bahagia. Karena sedihmu adalah sedihku dan bahagiamu adalah bahagiaku. Dan jangan lupa bagi sedulur-sedulur muslim yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dulu sebelum menonton video ini. Selamat menyaksikan. Siang itu cuaca benar-benar terik, panas luar biasa. Angin semilir yang biasanya datang berkunjung pun kali ini tampaknya enggan untuk datang. Seorang laki-laki berkali-kali mengelap mukanya yang basah oleh keringat dengan selembar sapu tangan yang sudah kumal. Laki-laki itu sebentar berjalan, sebentar berhenti. Terlihat betapa hausnya dia. Ia menyusuri trotoar yang berdebu di antara asap knalpot kendaraan yang berlalu lalang. Sebentar lagi sampai, bisiknya lirih. Sebuah rumah yang cukup besar dengan cat berwarna hijau muda sudah mulai tampak dari pandangan mata. Memang rumah itulah yang sedang laki-laki itu tuju. Ia lantas mempercepat langkah, tak peduli rasa haus yang semakin menyiksa. Assalamualaikum. Laki-laki itu mengetuk pintu sembari mengucap salam. Dengan sabar ia menunggu jawaban dari dalam. Sedetik dua detik berlalu, namun jawaban yang ditunggu tak kunjung datang. Laki-laki itu kembali mengetuk pintu. Ia tak tahu bahwa ada bel rumah yang bisa ia pencet. Ia pun mengucapkan salam lebih keras. Siapa tahu salamnya yang pertama kurang terdengar. Sementara rasa haus sepertinya tak terelakkan lagi. Barulah setelah pintu diketuk untuk yang ketiga kalinya, tuan rumah tampak membukakan pintu. Seorang laki-laki yang berwajah mirip dengan sang tamu. Loh, mas? Kamu tuh mas? Monggo. Mari masuk, silahkan masuk. Tuan rumah menyambut tamunya dengan sangat ramah. Di ruang tamu, laki-laki itu merasa sedikit lega karena hawa dingin AC sedikit banyak mengurangi rasa hausnya. Silahkan duduk dulu mas. Sebentar, saya ke belakang sebentar, kata tuan rumah dan segera berlalu menuju ke dalam. Tidak seberapa lama kemudian, tuan rumah kembali ke ruang tamu dengan membawa 2 gelas berisi minuman dingin beserta kudapan yang terlihat lezat. Mereka berdua segera terlibat pada obrolan yang renyah, saling menanyakan kabar keluarga masing-masing, menanyakan berita ini itu dan lain sebagainya. Tentu saja karena mereka adalah saudara kandung dan kedua orang tua mereka telah lama tiada, maka sudah sepantasnya mereka menjalin hubungan persaudaraan sebaik-baiknya. Perbincangan yang semula renyah gurih kini sampailah kemudian pada titik puncak maksud dari kedatangan si tamu. Dengan nada sedikit bergetar, ia pun mengutarakan maksud kedatangannya bahwa tidak lain tidak bukan adalah untuk meminjam sejumlah uang. Semenjak terkena pemutusan hubungan kerja, ia belum mendapatkan pekerjaan kembali. Sepeda motor butut satu-satunya sudah ia gadekan untuk menyambung hidup. Sepeda kebu pemberian adiknya dulu juga terpaksa ia jual demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi hari ini dengan sangat terpaksa ia memberanikan diri untuk meminjam sejumlah uang. Sang adik terlihat manggut-manggut tanpa banyak kata. Ia lalu merogoh dompet
kemudian mengelurkan beberapa lembar uang. Mas, kamu tidak usah pinjam. Ini aku ada sedikit. Semoga bisa membantumu, ucap sang adik dengan nada ikhlas. Sang kakak tersenyum dan menerima uang itu dengan perasaan gembira. Tapi saat uang itu akan dikantongi, istri sang adik yang dari tadi tak sekalipun menemui, tiba-tiba ikut menimbrung dengan posisi berkaca pinggang dan mata yang melotot. Oh, jadi kamu itu kesini memang berniat ngemis. Mbok ya yang tahu diri. Setiap kali kamu atau keluargamu kesini, bawaannya cuman mau ngerepoti. Apa ndak malu kamu? Enak saja pinjam uang. Memangnya kami ini gudangnya uang. Makanya kamu itu kerja. Laki-laki kok pemalas. Sang adik yang tidak ingin perkara menjadi rumit langsung bertindak dengan mengajak istrinya ke dalam. Meski begitu, umpatan-umpatan kasar menyayat hati tak urung tetap menggema di rumah besar itu. Apalagi terdengar suara keras saat sang adik dan istrinya bertengkar hebat. Semakin sakitlah perasaan yang laki-laki itu terima. Uang yang sedianya akan ia kantongi, ia letakkan kembali di atas meja. Laki-laki itu pergi dari sana tanpa berpamitan sama sekali. Ulu hatinya terlanjur perih. Jauh di dalam lubuk hati, sebenarnya ia malu, sangat malu. Kalaulah tidak sangat terpaksa sama sekali, ia tidak akan berani meminjam uang saudaranya. Laki-laki itu berjalan tertatih, kembali menyusuri jalanan yang berdebu bersama raungan mesin bis kota dan angkutan umum. Tapi belum jauh ia melangkah, sang adik berteriak sembari menyusulnya. Mas, maafkan aku mas, maafkan istriku. Sang adik berkata demikian sembari menciumi tangan kakaknya. Ndak apa-apa man, aku bisa memahami istrimu. Maafkan aku yang sudah ngerepoti kamu. Jadinya kamu malah bertengkar. Ya sudah man, aku pulang dulu. Tolong jaga keluargamu baik-baik. Aku pamit. Sang kakak pun menepuk-nepuk pundak adiknya, lalu segera berlalu dari tempat itu. Ini sekedar buat ongkos pulang mas, kata sang adik sembari mengelurkan beberapa lembar uang. Sang kakak mengangguk. Terima kasih man. Sekali lagi aku minta maaf sudah merepotkanmu. Dik, aku minta maaf. Istri Arman tidak berkenan. Padahal sebenarnya Arman sudah memberiku uang. Maaf ya dik. Mas belum bisa nyari pinjaman. Winda bagaimana? Masih demam? Tanya sang laki-laki saat setiba ia di rumah. Istrinya memandangnya dengan tatapan teduh. Lalu jawabnya, ya sudah mas, besok kita cari ke tempat lain. Semoga ada yang mau membantu kita. Winda masih demam mas, kata Bu Mantri. Kalau sampai besok demamnya belum turun, terpaksa harus kita bawa ke rumah sakit. Tapi mas masih punya jam tangan, dik. Semoga besok laku terjual. Insya Allah, Allah membantu kita, dik. Keduanya lantas masuk ke dalam kamar, di mana Winda berteriak-teriak memanggil ibunya. Demamnya masih tinggi, kata sang bapak sembari mengganti kain yang digunakan untuk mengempres kening anaknya. Winda pengen martabak manis pak, ucap sang anak saat mengetahui bapaknya berada di sampingnya. Sang bapak hanya bisa mengangguk. Iya, nanti bapak belikan ya,
Yang penting kamu cepat sembuh. Tapi mata sang bapak langsung berkaca-kaca. Hari itu ia sudah tidak memegang uang sepeser pun. Uang pemberian adiknya tadi sudah habis untuk transport dan membeli obat. Ia bingung. Jangankan membeli martabak, besok apakah ia bisa membeli beras? Itu juga masih menjadi tanda tanya besar. Ia pandangi arloji yang melingkar di tangan kirinya. Sebuah arloji kuno peninggalan bapaknya. Arloji yang menjadi harapan satu-satunya agar besok bisa mendapatkan uang. Saat sang laki-laki tengah terpekur memikirkan nasib keluarganya esok hari, tiba-tiba ia mendengar suara sepeda motor parkir di depan rumah. Tak lama setelah itu, terdengar seseorang mengucap salam. Sang laki-laki menjawab dan segera membukakan pintu. Rasanya ia mengenal suara itu, suara Arman. Dan memang benar, seseorang yang baru datang itu adalah Arman, adik kandungnya. Ia datang sembari membawa bingkisan. Tanpa disuruh, Arman langsung menghambur masuk. Ia langsung menengok ke dalam kamar, memeriksa Winda yang katanya tengah demam tinggi. Di dalam, ia bertemu Mbak Yu iparnya. Ia langsung meminta maaf. "Mbak Yu, maafkan aku Mbak Yu," kata Arman sembari menyalami kakak iparnya. "Iya, ndak apa-apa Man. Justru kami yang harus minta maaf sudah merepotkanmu." "Win, Paman bawakan makanan kesukaanmu, Win. Makanlah, mumpung masih hangat." Winda pun bangkit dari tidurnya. Rasa lapar membawanya untuk segera melahap martabak manis kesukaannya. "Terima kasih, Paman. Martabaknya enak banget. Winda suka." Kakak beradik itu pun lantas mengobrol. Sang adik berkali-kali meminta maaf atas perilaku istrinya yang sangat tidak memiliki empati. Tapi sang kakak dengan cepat menenangkannya. Ia meminta Arman untuk melupakan kejadian siang tadi. Sang kakak bahkan tidak ingin adiknya kembali ribut dengan sang istri. "Kita bisa memahami," kata sang kakak. Obrolan itu pun tidak berlangsung lama. Hanya sekitar 15-an menit. Arman kemudian pamit sembari menyelipkan beberapa lembar uang untuk Anas, kakaknya. "Tolong terimalah Mas. Ini sebagai bakti kecilku buat kamu. Bagaimanapun juga, kamulah dulu yang merawatku saat bapak ibu kita sudah tiada. Ini belum seberapa. Tolong terimalah Mas. Tolong terimalah." "Tapi bagaimana dengan istrimu?" "Sudahlah Mas, jangan hiraukan dia," sang adik meyakinkan pada kakaknya. Sampai pada detik berikutnya, dengan mata yang berkaca-kaca penuh keharuan, kakak beradik itu pun kembali saling berangkulan. Keesokan harinya, Winda memang dibawa ke rumah sakit. Demamnya sudah turun, tapi keadaannya justru seperti orang yang sedang menderita sesak nafas. Selain itu, Winda juga mengalami mimisan yang tak kunjung berhenti. Menurut hasil laborat, hemoglobinnya merosot drastis sehingga harus diberikan transfusi darah. Hasil pemeriksaan laborat pula yang meyakinkan dokter bahwa Winda terkena demam berdarah. Penanganan harus secepat mungkin karena ditakutkan akan terjadi kebocoran plasma darah. Suasana yang sedemikian rupa membuat Anas dan istrinya panik luar biasa. Terlebih, uang pemberian Arman hanya menyisakan beberapa rupiah saja. Maka hanya doa dan doa yang bisa Anas dan istrinya terus panjatkan.
Dengan perasaan harap-harap cemas, Anas pergi ke sebuah kios reparasi jam tangan. "Tolonglah saya, Pak. Saya tidak keberatan karena Bapak menawar jam saya terlalu murah. Tapi uang hasil penjualan jam ini apa cukup untuk biaya anak saya, Pak? Tolonglah, demi nyawa anak saya." Pemilik kios pun pada akhirnya iba pada Anas. Ia lantas memberi uang lebih dan diterima Anas dengan rasa terima kasih yang mendalam. Anas dan istrinya bersyukur karena pada akhirnya Winda telah berhasil melewati masa kritis. Alhamdulillah, uang hasil penjualan jam tangan beberapa hari yang lalu pun cukup untuk membayar semua biaya rumah sakit. Tak ada yang lebih membahagiakan bagi orang tua selain melihat anaknya sehat kembali. Anas dan istrinya pun berkali-kali mengucap syukur. Mereka bahagia melihat anaknya sudah kembali tersenyum. Seorang perempuan cantik tampak sedang mengeluarkan satu bendel uang 50-an ribu kepada seorang penjual jam tangan di sebuah kios. Dari sekilas pembicaraan, terdengar kalau orang itu mengatakan bahwa uang itu terlalu banyak. Tapi si perempuan meyakinkan bahwa itu adalah rezeki untuknya. "Terimalah, Pak. Ini rezeki buat Bapak. Mohon jangan ditolak. Ini sebagai ungkapan rasa terima kasih saya. Dulu jenengan pernah menolong Bapak saya." "Pak, ini jam tangannya coba dipakai. Tanggal sama waktunya sudah Winda perbarui." Sang bapak pun hanya manut saat anaknya memakaikan jam tangan pada tangan kirinya. Tak ada kata yang terucap dari Anas sang bapak. Hanya bulir air matanya mengalir sebagai tanda bahwa ia sangat bahagia. Betapa kasih sayangnya pada sang anak sangatlah tulus. Jangankan hanya sebuah jam tangan, kalau perlu nyawa pun akan ia berikan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Masih bersama di radiopodol.com, berbagi air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.